Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Kita bersyukur atas nafas hidup yang terberikan. Kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita peroleh. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita merenungkan firman Tuhan hari ini, dan dalam firman Tuhan iman kita dikuatkan. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan doa kami. Syukur untuk semua rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini sidang jemaat Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 28. Demikian firman Tuhan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami, sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sikap hidup orang percaya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, sikap hidup orang percaya dalam bergereja maupun kehidupan sehari-hari begitu penting sidang jemaat Tuhan. Dalam mengakhiri suratnya,
Paulus memberikan beberapa nasihat demikian. Pertama, agar memiliki sikap yang benar terhadap pemimpin mereka dengan menghormati, menaati, mengasihi, dan mendoakan mereka, mendoakan pemimpin kita. Karena para pemimpin telah bekerja keras dalam memimpin dan melayani mereka. Sikap demikian akan membuat persekutuan kita hidup dalam damai, sedang jemaat Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh mendoakan pemimpin kita, tumpang tangan untuk mereka, agar mereka juga lebih sungguh-sungguh lagi bekerja. Ya, kedua, sedang jemaat Tuhan, dalam hubungan dengan saudara seiman, mereka harus saling peduli dan harus saling menguatkan. Mereka harus berani dan penuh cinta kasih menegur mereka yang berbuat salah, ya, menghibur mereka yang sudah bertobat agar tidak tawar hati dan terpuruk dalam rasa bersalah mereka, ya, membela dan menguatkan jemaat yang putus asa dan lemah imannya. Inilah tugas kita sedang jemaat Tuhan, tugas kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, sedang jemaat Tuhan. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah sikap yang harus kita ambil. Sabar terhadap semua orang. Terkadang kesabaran ini susah sekali kita terapkan, susah sekali kita lakukan. Terkadang ada kalanya kita dipancing untuk marah. Kesabaran kita ada batasnya katanya. Ya, jemaat Tuhan. Ketiga yang dapat kita pelajari adalah dalam hubungan dengan diri sendiri, mereka harus hidup penuh sukacita. Ya, kita harus bersukacita, tetap berdoa dan bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang kita alami. Jangan jemaat Tuhan. Ini pesan dari Rasul Paulus. Tetap berdoa, bersukacita, tetap bersyukur apapun masalah dan kesulitan yang kita alami. Karena sikap demikian jelas berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kerohanian kita tidak boleh memadamkan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita melalui mereka. Tidak menolak firman Tuhan dan harus menguji segala ajaran yang muncul di sekitar kita. Apalagi sekarang banyak sekali sedang jemaat Tuhan pengajaran yang menyimpang daripada jalan Tuhan, dari firman Tuhan. Ini yang harus kita uji, ini yang harus kita teliti, ini yang harus kita waspadai. Dan juga kita harus memegang yang benar, ya, dan menjauhi segala kejahatan. Ini pesan Rasul Paulus dan juga kepada kita, ya. Dalam jemaat Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan mereka, Paulus memohon agar Allah menguruskan dan memelihara totalitas hidup mereka sehingga jalan jemaat Tuhan sempurna dengan tidak bercacat celah sampai Kristus sudah datang kembali. Kita dikuduskan, ya Tuhan. Jalan jemaat Tuhan. Jalan jemaat Tuhan dalam dunia yang semakin menganggap dirinya yang paling penting atau individualisme, kita sebagai umat pilihan Tuhan tetap belajar menghormati satu dengan yang lain, menahati, mengasihi, dan mendoakan para pemimpin rohani kita. Kita juga peduli terhadap saudara seiman agar mereka terus bertumbuh serupa dengan Kristus. Kita secara pribadi senantiasa berdoa, bersyukur serta belajar firman Tuhan setiap hari
Ya. Kita berusaha untuk membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini Tuhan yang gantung kita, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Inilah sikap hidup orang percaya. Tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan memegahkan diri, ya. Dan kita tidak boleh mengandalkan pemikiran kita, dan kita mengandalkan Tuhan. Apapun masalah, kita tetap bersyukur sebagai jemaat Tuhan, karena itu adalah sikap hidup orang percaya. Saya kena percaya sebagai jemaat Tuhan. Pesan Rasul Paulus ini adalah pesan untuk kita juga, untuk kita taati dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan, dan sikap hidup kami pun sebagai orang percaya harus kuat di hadapan Tuhan, lalu bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, tetap kami menanti dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh